pembagian yang kelima dari mad asli yaitu mad silah qasirah. Mad silah qasirah yaitu huruf ha dhamir yang tidak didahului maupun diikuti huruf sukun. Kemarin sudah kita bahas, ini kita ulangi sebentar. Bertemu selain huruf hamzah, jadi tidak bertemu dengan hamzah, hak dhamirnya. Contoh, wamra'atuhu hammalatal hatab. Hu-nya dalam kalimat wamra'atuhu itu panjangnya satu alif atau dua harokat saja. Setelahnya hu tidak ada huruf hamzah. Kalau ada huruf hamzah berarti dia tidak mad silah qasirah. Sebaliknya mad silah tawilah, panjangnya lebih daripada dua harokat. Kemudian kalimat dalam ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ta'khudhuhu, hu-nya hak dhamir, di belakang hu tidak ada huruf yang sukun, di depan hu juga tidak ada huruf hamzah. Jadi dia mad silah qasirah. Kemarin sudah saya tuliskan. Keterangan, nah, ini keterangan perlu kita ketahui, perlu dibaca. Yang pertama keterangannya, huruf ha dhamir tidak dibaca panjang jika salah satu dari huruf sebelum atau sesudahnya berharokat sukun. Jadi kalau sebelumnya dan sesudahnya sukun, maka ha dhamir tidak dibaca panjang. Contoh, fihi abada. Nah, sebelum hak dhamir ada huruf ya sukun, maka batal hukum mad silah qasirahnya batal karena adanya ya mati sebelum hak dhamir. Kemudian fa ahya bihil arda. Bihil, setelah bihil ada huruf sukun. Setelah kalimat hak dhamir hi ada alif lam, langsung lam sukun. Nah, ini tidak boleh, maka tidak boleh dibaca panjang. Kemudian kalimat minhu akbar, sebelum hak dhamir hu ada nun sukunnya, maka hak dhamir tidak boleh dibaca panjang. Otomatis mad silah qasirahnya tidak ada di situ, tidak berlaku mad silah qasirahnya. Kemudian kalimat lahul mulku, setelah hak dhamir ada huruf sukun juga, jadi tidak berlaku bacaan mad silah qasirahnya. Pengecualian ada di surah Al-Furqan ayat 69. Ini mudah untuk mengingatnya. 69, 6 dan 9 dibalik saja, 69, yaitu ayat 69 yaitu ayat yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Nah, bapak-bapak bisa lihat di sana ada kalimat di dalam surah Al-Furqan 69 itu wa yakhlud,
fihi muhana. Nah, yang kita bahas adalah ini. Nah, Bapak-bapak bisa lihat, saya besarkan memang supaya bisa dipahami. Ini hak dhamir. Ya. Syaratnya hak dhamir ini boleh dibaca dengan panjang satu alif menjadi mad silah qasirah. Syaratnya sebelum hak dhamir bukan huruf sukun, setelah hak dhamir bukan huruf sukun atau hamzah. Tapi ini kok ada sukunnya Ustadz, kok ini dibaca panjang? Nah, inilah pengecualian. Tadi ada 4 contoh. Fihi abada fa ahya bihil arda minhu akbar lahul mulku. Fihi abada, fihi abada, ya toh? Kenapa ini tidak dibaca panjang? Kenapa ini dibaca panjang? Ini tidak panjang, ini panjang. Kenapa? Karena inilah yang dinamakan gharib, pengecualian ini. Ini mad mubalaghah. Hanya satu dalam Al-Quran di surah Al-Furqan ayat ke-69. Furqan ayat ke-69. Wa yakhlud fihi muhana. Kalau dibaca pendek ini malah salah. Kalau sahabat sekalian membaca ini pendek seperti ini malah salah. Fihi muhana, salah. Yang benar ini fihi, hi-nya panjang, ada ya mati di depannya. Wa yakhlud fihi muhana. Padahal di sini fihi abada, tidak boleh panjang hi-nya. Kenapa ini hi-nya panjang? Karena ini mad mubalaghah. Ini pengecualian. Menjadi gharib. Itu menjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid yang sudah tertulis. Sampai situ. Karena ada juga yang kemudian tidak belajar hal yang semacam ini. Hafiz Quran, hafal 30 juz tapi tidak pernah belajar yang semacam ini. Maka ketika dia membaca ini, dia baca pendek. Dia baca pendek. Tidak boleh. Jadi harus belajar betul-betul. Ada kalimat-kalimat yang gharib, jadi dia tahu bagaimana cara membacanya. Kita lanjutkan. 1. Yang B. Lafadz di kalimat yardahu surat Az-Zumar ayat 7 tetap dibaca satu harokat, baik waqaf maupun wasal. Baik dia waqaf maupun wasal. Waqaf itu berhenti, wasal itu terus. Meskipun sebelum dan sesudahnya merupakan huruf hidup. Wa in tashkuru yardahu lakum, yardahu lakum. Kecualian pula ini. Jadi kalimat yardahu walaupun huruf sebelumnya
maupun sesudahnya adalah huruf hidup, maka tetap dibaca pendek. Yardahu, Anda tulis supaya bapak-bapak lebih paham. Yardahu lakum. Nah, hu ini hak dhamir. Sebelumnya bukan huruf sukun nih. Sesudahnya bukan huruf sukun, lah kok dibaca pendek. Lah pengecualian hanya dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-7. Tidak ada lain. Kemudian selanjutnya yang C sekalian, selain huruf hak dhamir tidak dibaca panjang. Jadi dia bukan hak dhamir. Haknya hak apa? Bukan hak dhamir pokoknya. Jadi haknya hak yang asli pada kalimat itu, bukan dhamir. Haknya hak asli dalam kalimat itu. Contoh, fawakihu katsiratun. Kalimat fawakihu katsiratun. Hak di sini ini bukan hak dhamir. Hak apa ini Ustadz? Hak yang asli terdapat dalam kalimat ini, bukan hak dhamir. Hak yang asli terdapat pada kalimat itu, walaupun sebelumnya bukan huruf sukun, sesudahnya bukan huruf sukun, tapi ini bukan hak dhamir, maka dia tidak boleh dibaca panjang dan dia tidak boleh dibaca mad silah qasirah. Fawakih itu artinya buah-buahan. Fakihatun artinya apa? Satu buah-buahan, entah buah apa saja, bermacam-macam. Fakihatun itu satu buah. Fakihatani itu dua buah. Nah, ini kalimat yang dua, ini kalimat satu, ini kalimat dua, ini kalimat banyak. Fawakihu artinya buah-buahan yang banyak, katsiratun. Jadi hak ini memang melekat dalam kalimat fawakih. Bisa dipahami bapak-bapak di sini? Insyaallah. Baik. Lam yantahi, ada kalimat yang kedua. Lam yantahi. Nah, lanas fa'am bin nasiyah. Ini bukan hak dhamir, memang hak yang melekat pada kalimat yantahi, bukan hak dhamir dia. Memang hak yang melekat pada kalimat yantahi. Jadi kalimatnya asalnya intaha yantahi. Ini asal kalimatnya. Hak ini memang sudah melekat pada kalimat ini. Jadi nak dia apa-apa ke baik tetap melekat dia. Kalau dia hilang malah akan merubah arti daripada kalimat ini. Maka ini bukan hak dhamir. Hak dhamir itu adalah
hak yang menunjukkan kata ganti orang ketiga, dia ini bukan dia itu. Maka yang bukan hak dhamir, walaupun sebelumnya bukan huruf sukun, sesudahnya bukan huruf sukun, maka tidak boleh dibaca panjang. Satu lagi contohnya apa? Setelah lam yantahi, ma nafqahu katsira. Ma nafqahu katsiratun. Katsira. Katsira, ya. Katsiran saja. Tanwin. Katsira. Ma nafqahu katsira. Ini bukan hak dhamir, Bapak-bapak. Ini hak yang melekat pada kalimat nafqahu, ya, nafqahu, bukan menunjukkan kata ganti orang ketiga, bukan. Memang bawaan dia kalimat itu. Jadi kalau ini dibuang, malah akan merubah arti daripada kalimat nafqahu, akan berubah. Tuh, walaupun sebelum hak ini ada fathah, bukan sukun dua-duanya. Bisa dipahami sampai di sini? Insyaallah. Jadi, alhamdulillah. Jadi itu kalimat yang memang melekat, huruf yang memang melekat pada kalimat tersebut, bukan kata ganti orang ketiga yang menunjukkan hak dhamir. Baik, sampai di sini kita cukupkan saja. Yang penting sedikit-sedikit, yang penting faham. Namanya belajar sudah sepuh ya, sudah senior nih beda. Bukan ndak do becak budak budak SMP, budak MTS, budak MA kan. Tak bisa dijejel-jejel ke muntah. Dikit-dikit yang penting faham. Nah, ini mad far'i kaget dikit-dikit juga. Sebabnya mad far'i ini lebih agak jelimet nih. Ini mad tabi'i saja sudah jelimet begitu, apalagi mad far'i. Nanti bertemunya lebih bermacam-macam. Jadi yang harus kita pegang teguh huruf mad itu, ya, huruf mad itu. Waw mati yang sebelumnya berharokat dhammah, ya sukun yang sebelumnya berharokat kasrah, alif yang sebelumnya berharokat fathah. Itulah huruf-huruf mad. Kalau itu sudah dipegang teguh, sudah di luar kepala, nanti untuk pembahasan mad akan lebih mudah kita mencernanya. Seperti itu. Jadi kepegang dulu rumusnya. Oh, kalau ketemu hamzah gimana nih? Kalau ketemu tasydid gimana? Kalau bertemu sukun apa bacaannya? Jadi begitu. Yang membuat perubahan itu nanti ketemunya. Ketemu apa di depannya huruf mad itu. Ini yang akan membuat perubahan yang signifikan dalam pembahasan mad. Baik, sampai di sini ada pertanyaan Bapak-bapak? Kalau tidak ada kita cukupkan sekian. Karena sudah jam 10 lewat 20 menit. Kasihan yang menjauh. Kita tutup sama-sama dengan membaca doa. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pulangnya kita atau berpisahnya kita ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan maupun dimanapun. Wahid isnani salasa du'aan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Kita tutup dengan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.